Ya, dan dapat Bapak Ibu. Ya, kita bangkit berdiri ya. Saya baca ayat ganjil Bapak Ibu, ayat dalamnya ayat 10 ya. Judulnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku bergerak pada belas kasihan ini, sudah 3 hari mereka memikirkan aku dan dari makanan. Dan jika aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana tempat yang sunyi ini akan memberikan roti sebanyak?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang dari itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan-ikan itu juga dibagikan. Dan mereka tidak sampai kenyang. Kemudian Allah menumpukan potongan roti yang sisa sebanyak 7 kapur. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan coba memikirkan satu tema, yaitu melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, melayani itu kan tugas hamba Tuhan. Melayani itu kan tugas pendeta, melayani itu tugas majelis, melayani itu kan tugas melayani Tuhan. Sesungguhnya melayani itu ada tugas semua orang yang percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan berangkat ke surga, naik ke surga, Tuhan mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi karena itu siapapun kita, entah kita sebagai anak sekolah, entah kita sebagai mahasiswa, entah kita sebagai usaha, entah kita sebagai kerja, entah kita sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, majelis, atau kita sebagai orang tua, kita wajib melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, tugas melayani adalah tugas semua orang beriman kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, tugas melayani adalah tugas orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi siapa yang melayani? Semua itu siapa? Kita, saya, gitu ya. Semua kita melayani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam bagian ini, Bapak Markus pasalnya yang ke-6 dikatakan dalam ayat 20 sampai 44, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan berapa orang? Pasal 6. Jangan lihat saya, lihat Alkitabnya. Bapak Ibu. Pasal 6 ayat 30 sampai 44. Berapa orang? 5.000 orang. Betul ya? Betul ya? Ini yang sering dinyanyikan 5 roti dan 2 ikan. Tapi 4.000 orang ini jarang dinyanyikan. Betul ya? Betul ya? Bapak Ibu ya? Nah, oke, tapi saya tidak bicara tentang Tuhan Yesus memerintah 5.000 orang, tapi saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu melayani Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi makan 4.000 orang. Tuhan mengajarkan untuk konteks pembacaan kita ini, yaitu bahwa bagaimana supaya murid-muridnya melayani, bagaimana supaya orang yang ada pada saat itu mengikut Tuhan melayani. Ya, kenapa? Karena mereka ingin diajarkan Tuhan tentang konsep melayani yang baik dan benar. Mari kita akan lihat ini. 2 pelajaran yang penting yang bisa didapatkan dalam nats ini. Yang pertama adalah orang Kristen harus memiliki belas kasihan. Apa Bapak Ibu?
Orang Kristen harus punya belas kasihan. Kalau ingin melayani Tuhan, kalau ingin melakukan pekerjaan Tuhan, dan ini wajib bagi kita orang Kristen, siapapun kita. Yang pertama adalah kita mesti punya belas kasihan. Kalau nggak punya belas kasihan, nggak bisa melayani Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan telah mengalami belas kasihan Tuhan, maka orang percaya kepada Tuhan wajib juga menyalurkan belas kasihan kepada orang lain. Haleluya. Paham maksudnya? Ya, ini penting sekali Bapak Saudara. Ya. Ayat pertama dikatakan dalam bagian ini, pada waktu itu ada uang banyak di situ. Berapa jumlahnya? Enggak dikatakan ayat 1 ya. Tapi nanti ayat yang ke-9 katakan ada 4.000 orang, kira-kira 4.000 orang. Besar jumlahnya karena mereka tidak mempunyai makanan. Ada masalah ya. Orang itu tidak punya makanan. Yesus memanggil dan berkata, apa katanya? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jelas ada problem yang dialami oleh 4.000 orang ini, yaitu selama 3 hari ikut Tuhan, mereka tidak punya makanan. Bapak Ibu pernah tidak punya makanan? Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan mereka selama 3 hari ternyata mereka tidak punya makanan, dan ini problem. Tetapi dikatakan dalam bagian ini, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ada perhatian Tuhan. Sudah 3 hari mereka tidak mempunyai makanan. Ada perasaan perhatian Tuhan kepada orang-orang yang mengikuti Dia, pada orang-orang yang bersama dengan Dia. Kenapa? Karena mereka sudah 3 hari tidak dalam perjalanan dan tidak mempunyai makanan. Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ada kepedulian Tuhan melihat manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak karena belas kasihan, kalau tidak karena belas kasihan Tuhan, tidak mungkin Tuhan mau menebus dosa kita. Tetapi karena belas kasihan, kenapa muncul belas kasihan Tuhan? Karena manusia sudah tidak berdaya karena dosa. Ketidakberdayaan karena ekonomi bisa diselesaikan. Ketidakberdayaan karena kesehatan bisa diselesaikan. Ketidakberdayaan karena pekerjaan bisa diselesaikan. Tetapi ketidakberdayaan karena dosa hanya diselesaikan oleh belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita melihat ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, apa pesan Tuhan? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, kesudahan zaman. Itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu Saudara, ini kenapa? Karena Tuhan ingin mewariskan belas kasihan yang Tuhan miliki itu. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka ini menjadi tugas tanggung jawab orang beriman kepada Tuhan, pengikutnya. Coba Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu Saudara, dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan bangsa Batak aja, bukan bangsa Jawa saja, bukan bangsa Manado saja, bukan bangsa China saja, bukan bangsa Papua saja, bukan bangsa yang tapi dikatakan bukan bangsa Sunda saja, bukan orang Kalimantan saja, tetapi semua bangsa. Jadi belas kasihan Tuhan ini diberikan bukan kepada satu suku bangsa, tapi kepada semua suku bangsa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba kita lihat dalam begini. Tuhan ingin mengajarkan
dalam bagian ini bahwa bagaimana Tuhan mengajarkan kepada pengikutnya agar pengikutnya punya belas kasihan. Melayani Tuhan itu adalah wajib bagi orang Kristen. Melayani Tuhan adalah wajib bagi orang percaya. Tetapi ketika melayani Tuhan, dasarnya mesti ada belas kasihan. Kalau nggak ada belas kasihan, maka melayani dengan keterpaksaan. Beribadah dengan keterpaksaan, memberi dengan keterpaksaan, menolong orang dengan keterpaksaan. Bukan itu. Tapi Tuhan inginkan dalam bagian ini adalah supaya orang yang beriman kepada Tuhan punya belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak punya belas kasihan, tidak bisa melayani Tuhan. Adakah hati kita tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang yang ada di sekeliling kita? Adakah hati kita tergerak kepada orang yang ada? Bapak Pinsa tadi bersaksi, saya dalam masalah itu, makin saya punya masalah yang begitu berat. Memang itu cukup berat ya, banyak masalah yang muncul ya, gitu ya. Tetapi saya bersyukur kalau Mama Pinsa bisa melayani Tuhan. Ya, saya berharap ini Mama Pinsa bisa melayani karena belas kasihan Tuhan. Kesadaran akan belas kasihan Tuhan dalam diri kita, itu yang akan memampukan kita untuk melayani Tuhan. Meskipun kita dalam pergumulan. Beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu, abang saya dipanggil Tuhan. Sebenarnya saya ingin menyendiri, tetapi saya memikirkan kembali, Tuhan, saya ini setelah mengalami belas kasihan Tuhan. Jangan sampai saya melayani dengan terpaksa. Karena itu saya melayani terus dengan melihat kepada belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan gereja kita, di lingkungan tempat kerja kita, adakah kita menemui orang-orang yang sepertinya kurang beruntung? Adakah hati kita tergerak oleh belas kasihan? Atau kita sudah menutup hati kita, merasa bahwa cukuplah gak usah mikiri orang lain? Karena itu Bapak Ibu, dasar pelayanan ini adalah belas kasihan. Orang Kristen diajarkan dalam bagian ini mesti punya belas kasihan ketika melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi saya, maka saya wajib mengasihi sesama. Gak bisa menutup diri, Bapak. Makanya agak diragukan kalau orang gak punya belas kasihan, jangan-jangan dia belum mendapatkan kasih dari Tuhan. Apa pergumulan Bapak Ibu yang paling berat? Kita ini nggak perlu belas kasihan Tuhan lagi. Tahu kenapa? Karena kita sudah dapat belas kasihan Tuhan. Beban terberat kita telah dituntaskan oleh belas kasihan Tuhan di kayu salib di Bukit Golgota. Adakah kita melihat di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, tempat kerja kita, atau mungkin kita menemukan orang-orang yang sepertinya kurang beruntung? Bapak Ibu Saudara, saya bersama Ibu Gembala melakukan pelayanan kepada orang-orang tunawisma karena saya pernah mengalami hidup sebagai gelandangan, Bapak Ibu. Ya, saya pernah tidur-tidur di jalanan, saya pernah, pokoknya yang di emperan toko, saya pernah mengalami masa-masa pahit. Makan pun Bapak Ibu Saudara nggak punya. Karena itu maka ketika saya bersama Ibu Gembala, saya katakan, Ibu Gembala, kita ini sudah ditolong Tuhan, banyak hal yang Tuhan sudah buat bagi kita. Mari kita berbagi. 3 sendok kita makan biasanya setiap hari. 2 sendok aja kita makan, 1 sendok berikan kepada tunawisma. Jadi 2 sendok kita cukup, tambah aja sayur dan sebagainya. Sendok ketiga itu untuk tunawisma. Kita sudah target. Bukan karena kita lebih. Kalau ditanya kapan kita lebih, nggak akan pernah kita lebih, betul? Siapa yang pernah lebih? Nggak akan pernah lebih. Manusia, dunia ini cukup untuk 10 miliar penduduk dunia dan mereka dalam kelimpahan. Ya Bapak Ibu ya. Tetapi seluruh dunia ini nggak cukup untuk 10 orang ratus. Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu ya. 10 dunia ini cukup untuk membuat makmur 10 miliar penduduk dunia. Tetapi seluruh dunia ini
pertama, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dibutuhkan namanya belas kasihan. Belas kasihan. Belas kasihan. Bapak Ibu mungkin enak tidur ya gitu ya. Kita enak tidur. Tetapi pernah nggak kita pikirkan orang-orang yang di jalan Allah? Saya mengalaminya. Karena itu saya memikirkan tentang pelayanan ini. Bukan karena kita berlebihan. Oh, ada jemaat yang lebih susah yang apa? Saya percaya kita masih makan dan masih berteduh di bawah atap, betul ya? Tapi Bapak Ibu lihat di Cianjur sana jalanan ini, orang berteduh di bawah kardus, dan ketika hujan kardusnya basah maka semua yang dalam basah. Ya, Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Karena itu Bapak Ibu, jikalau kita ingin belajar melayani Tuhan, pertama miliki kepekaan rasa, belas kasihan. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kalau kita memang mau melayani Tuhan, lakukan dengan belas kasihan. Saya telah mengalami kasih Tuhan, karena itu saya akan bagikan kasih Tuhan kepada sesama. Yang pertama, saya memberitakan bahwa jalan keselamatan hanya dalam Yesus, betul? Yang kedua, apa yang bisa saya bagi akan saya bagikan kepada sesama. Yesus ketika melihat 3 hari mereka pergi dan belum makan, gak ada makanan, iba hatinya. Bapak Ibu, iba gak melihat orang yang sudah 3 hari tidak makan? Iba gak? Jangan-jangan kita sudah gak iba, biasa kali begitu. Tapi Yesus mengajarkan dalam bagian ini, dia iba. Kita bisa 3 kali 1 hari makan, betul? Bahkan bisa 5 kali 1 hari makan, betul? Bahkan bisa 10 kali 1 hari makan, betul? Tetapi orang-orang di luar sana yang kurang beruntung, 1 kali pun mereka sulit untuk makan dan butuh. Karena itu mari kita belajar melayani. Melayani di gereja, melayani sebagai pelayan altar, melayani segala sesuatu. Lakukanlah, karena saya sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Jangan tergantung kepada masalah Bapak Ibu, jangan tergantung kepada persoalan kita. Enggak. Karena apa? Karena persoalan kita enggak akan pernah berakhir. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Betul enggak? Sampai kapan persoalan kita berakhir? Sampai kita dipanggil Tuhan. Kita enggak akan pernah. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Tadi pagi saya di atas, saya sedang siap-siap, tiba-tiba ada orang di depan gereja. Saya kira teroris ini mau pasang bom. Dia pakai masker dan lihat kiri kanan, balik ke sana ke sini ke sana kemari. Ternyata ibu gembala di bawah juga melihat. Tanya apa Bapak Ibu? Saya perhatikan, tiba-tiba dia hilang. Jangan-jangan sudah pasang sesuatu di depan gereja gitu. Ternyata dia ambil pakaian Bapak Ibu, pakaian terbaik yang milik saya gitu ya. Dia ambil dan saya lihat dia masukkan ke dalam ininya. Saya bilang, maling, saya bilang. Saya turun, saya kejar dia, Bapak Ibu. Tahu-tahu orang lain sudah tangkap dan sampai di desa. Karena dia lihat ya, di desa saya pergi ke sana sudah dipukuli orang dia. Babin Mas. Memang karena dia bohong, dia punya HP 2, tapi sepertinya dia sudah profesional melakukan kejahatan. Bapak Ibu tahu, tidak ada yang mau masuk ke kantor. Saya halangi mereka yang mukul. Saya nggak apa-apa lah, saya kena, saya pikir. Saya halangi, tetapi orang lain bilang, nggak usah, saya halangi mereka. Tadi akhirnya saya bilang begini, karena memang pihak polisian mesti memproses, ya silakan. Padahal niat saya tahu Bapak Ibu, saya sudah bawa uang, saya akan kasih ke dia, jangan mencuri lagi ya. Saya sudah bawa uang, saya berumbangan. Niat saya adalah jangan mencuri lagi. Ya, kenapa? Karena mungkin dia terpaksa dan sebagainya. Tapi kalau yang tadi itu memang kata kepolisian bahwa dia memang profesional. Ini saya katakan begini Bapak Ibu Saudara. Adakah kita merasakan beban saudara-saudara kita yang di NTT yang dalam pergumulan? Adakah kita merasakan beban saudara kita yang di Aceh dalam pergumulan? Kalau sampai kita nggak merasakan,
Adakah kasih Tuhan sudah kita alami? Seharusnya kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita memperhatikan kasih Tuhan. Kenapa yang bisa Bapak Ibu berikan? Kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada orang yang mungkin kesulitan, betul-betul kesulitan, Bapak Ibu tidak harus tanya gembala untuk memberikan. Gak usah harus diskusi sama gembala, gitu. Kenapa? Saya percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah menaruh belas kasihan dalam hati kita, maka kita harus melakukannya. Jadi kalau mau melayani Tuhan, pertama, kalau enggak punya belas kasihan, maka enggak bisa melayani Tuhan. Kalau enggak punya belas kasihan, enggak akan pernah bisa berbagi bagi orang lain. Kalau enggak punya belas kasihan, Bapak Ibu Saudara, enggak akan bisa menjadi melayani Tuhan. Jadi karena itu, kalau kita melayani, jangan karena terpaksa, jangan karena jabatan. Oh, tunggulah saya kaya, oh tunggulah saya pintar ini, oh tunggulah saya punya ini. Sampai kapanpun Bapak Ibu nggak bisa melayani Tuhan. Tapi syukur di jemaat GGPKS, kita semua melayani Tuhan. Kalau suamimu susah, tunjukkan bahwa engkau melayani Tuhan. Kalau istrimu susah, tunjukkan bahwa engkau melayani Tuhan. Kalau tetanggamu susah, tunjukkan bahwa engkau melayani Tuhan. Kalau misalnya saudaramu susah, tunjukkan bahwa engkau telah mengalami kasih Tuhan sehingga melayani mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, beribadah tidak terpaksa, melayani tidak terpaksa, memberi tidak terpaksa. Kenapa? Karena saya sudah mengalami kasih Tuhan. Maka saya memberi bukan karena dia satu marga sama saya, bukan. Bapak Ibu Saudara ya, bukan. Tapi karena kasih Tuhan. Ini memang kadang-kadang menolong orang, kadang-kadang orang lain, persepsi orang lain berbeda. Ketika ada orang yang datang ingin minta menikah, kadang-kadang kalau kita menolong mereka, persepsi orang di luar sana berbeda. Tetapi ingatlah, yang penting motivasi kita tidak salah di hadapan. Itu lebih penting daripada kita mengkritik tetapi tidak melakukan sesuatu. Haleluya. Ini penting sekali. Jelis yang akan dilantik mungkin bulan depan, melayani dengan belas kasihan Tuhan. Kalau nggak bisa, mundur saja. Saya kayaknya nggak mampu. Kenapa? Masih ada musuh saya di gereja. Wah, itu bisa bahaya. Hah? Masih ada yang nggak saya suka di gereja. Wah, itu bahaya. Kita nggak bisa melayani. Kita mesti melayani apa kata Tuhan? Kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang punya musuh? Saya percaya sini nggak ada yang punya musuh. Haleluya. Nggak ada yang punya. Bapak Ibu Saudara, kalau nggak bisa, jangan. Lebih baik ini mesti ada kesempatan kan? Pak, saya mundur saja lah. Kenapa? Karena saya nggak bisa mengasihi sesama, apalagi musuh. Saudara, bagaimana saya mendoakan dia? Selama ini kalau dia mengalami malapetaka, saya bilang puji Tuhan, Tuhan itu adil. Hah? Tidak bisa. Melayani mesti betul-betul digerak oleh belas kasihan. Punya belas kasihan nggak kita? Coba tanya sebelah kiri kanan. Punya belas kasihan nggak? Iya. Kita masih bisa 3-4 kali makan di rumah, betul? 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ya, betul ya? Kita masih bisa memilih. Aku nggak suka makan telur hari ini. Aku suka makan daging. Masih bisa nggak? Masih bisa. Tapi orang di luar sana nggak bisa berkata apa yang kita kasih, apa yang bisa mereka dapatkan, yang dari tempat sampah pun akan mereka makan. Bapak Ibu lebih ikhlas melihat orang makan dari tempat sampah dan Bapak Ibu berdiam diri tidak mau menolong. Bapak Ibu sudah, mari kita melayani dengan belas kasihan. Kami bersyukur beberapa waktu ini ada jemaat-jemaat Tuhan, Pak Sagala, Pak Gabriel, Sagala itu kasih beras 1 karung yang 25 kilo, kasih telur berapa kilo, kasih apa itu beberapa waktu ini kami coba kelola. Dan Ibu Mama Marina, Willy ya, Willy juga, Pak Tertianus juga, ya, ini mengambil bagian.
Kita lihat Pak Sagala, mungkin kita bilang Pak Sagala itu orang mampu. Nah, tapi lihat Willy juga ambil bagian. Ya, mana Willy? Iya, ada Willy. Pak Tian ya, ambil bagian dari hal kecil. Mari kita Bapak Ibu, jangan keraskan hati kita. Melayanilah karena belas kasihan. Bapak Ibu gak akan bisa melayani dengan baik kalau Bapak Ibu tidak melayani karena belas kasihan. Bapak Ibu gak akan bisa berbagi dengan orang lain kalau Bapak Ibu tidak tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus melihat manusia yang berdosa, bahkan yang jahat, bahkan yang menyalibkannya pun dikatakannya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Bisa nggak kita begitu? Bisa nggak gitu? Haleluya kata Ibu Gembala. Bisa nggak gitu? Pengakuan. Ya Tuhan, ampunilah dia, karena dia sudah mengkhianati saya, menyakiti saya, mengambil milik saya dan sebagainya. Bisa nggak? Ya, suami aja kadang-kadang kita nggak bisa ampuni bagi orang lain. Istri saja kita nggak bisa ampuni, apalagi orang lain. Orang tua aja kadang-kadang nggak bisa kita ampuni, apalagi orang lain. Anak saja nggak bisa kita ampuni, apalagi orang lain. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Iya, ini yang pertama. Jadi kalau melayani Tuhan itu pertama mesti punya belas kasihan. Kenapa saya punya belas kasihan? Karena saya sudah dikasihani oleh Tuhan. Kalau engkau merasa manusia sempurna, maka engkau tidak perlu belas kasihan Tuhan. Saya merasa diri manusia yang berdosa, karena itu saya menerima belas kasihan Tuhan dalam anugerahnya. Maka saya membagikan belas kasihan itu kepada orang lain. Jangan tunggu sampai persoalanmu selesai. Jangan tunggu sampai engkau kaya. Jangan tunggu. Belajar dari hal kecil. Ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana melayani Tuhan? Pelajaran yang berharga dalam bagian ini yang pertama adalah orang Kristen mesti melakukan segala sesuatu memiliki belas kasihan. Yang kedua adalah pelajaran yang kedua adalah orang Kristen bertanggung jawab untuk menjadi berkat. Coba Bapak Ibu lihat ayat 4. Ya, kasih masuk aja anak-anak, nggak apa-apa. Bapak Ibu ayat 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang? Ya, ayat 5. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Berapa? 7. Tuhan tidak marah dengan roti yang mereka miliki cuma 7. Tuhan tidak marah. Betul? Ada nggak Tuhan marah sini? Nggak ada. Tuhan mendengar jawaban murid-muridnya. Ada 7 roti sama kami. Tuhan tidak berkata, kenapa cuma 7? Kenapa nggak siap? Nggak begitu. Tetapi apa yang mereka miliki cuma 7 roti yang ada sama kami. Lalu apa katanya? Di sini dikatakan bahwa ayatnya yang ke-7. Coba Bapak Ibu lihat. Ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengejar berkat atasnya yang menyuruh supaya mereka itu dibagi-bagikan. Iya. 7 roti dan beberapa ekor ikan ini diserahkan dalam tangan Tuhan. Mereka harus bertanggung jawab untuk semua orang banyak ini. Tuhan Yesus bertanggung jawab, murid-muridnya juga bertanggung jawab. Maka mereka menyerahkan 7 roti dan ikan yang sudah mereka miliki. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini belajar bahwa jangan tunggu sesuatu yang lain. Kalau engkau punya apa dalam dirimu, dalam rumah tanggamu, dalam usaha, dalam pekerjaanmu, dalam dompetmu, dalam segala hal yang kau miliki, cukup seberapa yang kau miliki, itu serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan akan menyatakan mujizat. Oh, cuma sedikit kok, tidak apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi kemarin kan, sedikit tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Sudah tidak ngomong lagi di sana sini, tapi syukur di jemaat ini tidak ada. Haleluya.
Penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi orang Kristen harus bertanggung jawab. Tuhan tidak katakan, lalu bagaimana ini? Kalian mesti ngasih makan 4.000 orang ini sampai mereka kenyang. Gak mungkin saya suruh mereka pulang. Gak mungkin mereka saya suruh pulang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana orang Kristen harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang mesti mereka lakukan. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Dengan kuasa Tuhan, Bapak Ibu ingat ya, dengan kuasa Tuhan, 7 roti yang sederhana ini dan beberapa ekor ikan, Alkitab mencatat cukup gak untuk memberi makan 4.000 orang? Puji Tuhan. Yang sederhana yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi berkat bagi 4.000 orang. Bahkan dikatakan lebih berapa bakul? Berapa? 7 bakul. Kalau yang 5.000 orang yang kasih makan berapa? 12 bakul. Kenapa ada sisa? Karena nggak ada orang Batak sama orang Manado. Kalau ada orang Batak sama orang Manado nggak mungkin itu sisa katanya. Kalau saya makan Bapak Ibu, saya makan ya. Kalau saya makan, saya nggak akan sisakan makanan itu. Kalaupun mungkin saya sudah kenyang, karena saya sudah ambil makanan itu segitu, saya mesti habiskan. Kenapa? Karena saya mesti bertanggung jawab terhadap makanan ini. Apa yang sudah ada di piring saya makan. Saya ajarkan kepada anak-anak saya, jangan ambil banyak-banyak, ambil dulu sedikit, yang gitu ya Mas ya. Ambil dulu sedikit, kalau habis tambah. Tapi kadang-kadang kalau langsung ambil satu kapal, akhirnya disisakan. Kasihan Bapak Ibu. Di luar sana ada banyak orang yang tidak makan dan kita membuang nasi. Kalau saya tidak, saya katakan habiskan. Kepada anak-anak saya ajarkan, habiskan. Engkau sudah diberi berkat oleh Tuhan, maka engkau harus menghargai berkat Tuhan itu. Engkau sudah ambil, maka engkau harus bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu ya. Kalau Ibu Gembala ada sisa, kadang-kadang anak saya ada sisa, saya tunggu itu. So ada sisanya ya, saya habiskan. Saya ajarkan seperti itu. Kenapa? Karena memang kita mesti bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan ayat 9, sama-sama kita baca. Ayat 9, sama-sama kita baca. Setelah mereka busuk malumpang, butuh suatu-suatu, makan sampai kenyang, semua ususnya terisi, baru mereka disuruh pulang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, penting sekali ya. Ya udahlah, kalau gembala datang ke rumah nggak harus dikasih makan. Tetapi kalau ada orang yang susah, Bapak Ibu, ya minta sedekah, ya kasih aja makanan sedikit, biar mereka pulang. Kalau mereka betul-betul orang yang membutuhkan makanan. Penting sekali Bapak Ibu. Ya, kalau gembala nggak apa-apa. Bapak Gabriel ya, air minum sudah cukup, air putih. Tetapi orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu di luar sana bukan kebetulan. Dan jangan katakan orang lain yang kasih mereka makan. Tanggung jawab gereja seharusnya tidak ada terjadi kelaparan. Kalau gereja, orang-orang Kristen bertanggung jawab, ya, maka tidak akan terjadi orang mati kelaparan. Tapi maaf, kelaparan di Afrika, kelaparan di mana-mana. Seharusnya orang Kristen harus melakukan tanggung jawabnya. Kalau memang mereka melayani Tuhan, maka mereka bertanggung jawab mesti memberi makan. Bapak Ibu, karena itu saya ingin semangat gereja kita ini. Walaupun kita masih sedikit, ekonomi kita mungkin menengah ke bawah, kita belajar peka melihat terjadi bencana di mana-mana. Coba kita belajar. Ada hamba Tuhan yang datang, kita belajar untuk berbagi bagi mereka. Jangan terlalu pelit. Haleluya. Penting sekali Bapak. Kenapa? Karena kita egois, kita gak akan pernah melayani Tuhan. Kita gak akan bisa melayani Tuhan kalau kita gak punya belas kasihan dan gak bisa bertanggung jawab. Coba Bapak Ibu. Semua orang percaya harus melayani Tuhan. Apakah kita sadar bahwa bukan kebetulan kita bertemu dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita? Saya bersyukur Bu Eka berkata kemarin kepada kami, ada itu om di pom bensin suka orang nongkrong. Ya,
bapak sama 2 anaknya. Setiap di situ saya selalu kasih ke dia. Ya, terima kasih Bu Eka. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, betul-betul kita lihat memang susah. Kita mesti betul-betul bertanggung jawab. Bukan kebetulan Tuhan, aku bertemu dengan dia. Kemarin Bapak Ibu tahu, kami mau jalan, sungkan rasanya. Kenapa? Karena tempat nasinya sudah bagus. Tapi maaf, kita nggak punya air minum. Tanya, "Ma punya uang nggak?" Nggak punya. Kami nggak punya uang tinggal 9.000 rupiah. Dan kami harus bagi makanan ini, mesti ada air botolnya. Mau SMS di jemaat, rupanya ya nomor WA saya dibajak orang. Kenapa? Ada orang-orang yang nelpon kemana-mana minta uang atas nama saya, kan gitu ya. SMS atas nama saya. Jadi kadang-kadang WA saya itu aktif, nggak aktif ya. Makanya Bu Gembala saya minta diblokir dulu semua yang berkaitan dengan nomor-nomor saya, supaya saya nggak digunakan orang lain untuk meminta sesuatu. Bapak Ibu nggak tahu hari ini apakah sudah bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau ada yang minta atas nama saya, Bapak Ibu jangan diladeni, ya, karena memang nomor saya sedang mencoba dibajak oleh orang ya. Saat-saat tertentu bisa saya hubungi, tapi saat-saat tertentu saya nggak bisa hubungi. Saya bersyukur, ya. Kemarin itu kita mau jalankan, nasi sudah siap, semuanya sudah siap, tapi aqua botol nggak punya. Punya uang, saya bilang, saya punya uang tapi 9.000 rupiah Bu Gembala. Gimana nih, kita beli aja. Cuma 4 botol, tapi yang lainnya nggak kita kasih minum. Puji Tuhan lah, ada cara Tuhan untuk menolong. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak harus orang lain cerita, ya. Tidak harus orang lain diskusi. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah tahu, Gembala setiap Sabtu itu bagi-bagi makanan untuk terorisme. Bapak Ibu persiapkan diri aja. Bapak Ibu, oh Gembala, saya mau siapkan ini. Ya, kemarin Pak Niko beras Pak Niko ya. Ya. 5 kilo Pak Niko ya. Tuhan, terima kasih. Kita akan bagikan ini, salurkan ini kepada orang yang betul membutuhkan. Kita melayani Tuhan tidak boleh egois. Kita mesti bisa 4, 5, 6 kali, 7 kali makan. Tapi orang lain nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan. Dan kemarin kami cari orang yang Ibu Ika katakan, tapi kami nggak ketemu. Kami sudah 2 kali keliling di situ dan nggak ketemu. Dan kami cari tempat lain dan orang lain, kami temukan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita nggak punya sesuatu yang luar biasa mungkin. Seperti murid ini, murid Tuhan Yesus. Ada cuma 7 roti dan beberapa ikan. Bapak Ibu punya apa? Jangan katakan, "Om saya nggak punya sesuatu." Jangan katakan seperti itu. Apa yang kita punya? Bapak Ibu, "Om aku tidak punya uang tapi punya garam." "Om aku nggak punya uang tapi aku punya apa? Punya masakul dan sebagainya." Bapak Ibu bisa bagikan. Ya, nanti dikumpulkan. Bapak Ibu, mari kita belajar. Mari kita belajar berbagi dalam Tuhan. Ya, karena tanggung jawab adalah sebuah pelayanan. Lakukan kewajiban kita. Belajar dari hal-hal kecil. Bayar pajak wajib, gitu ya. Yesus katakan, bayarlah kepada kaisar apa yang wajib. Kita bayar kepada kaisar. Jadi Yesus tidak anti pemerintah. Justru Yesus mengajarkan pengikutnya mesti taat kepada pemerintah. Dan bayarlah kepada Tuhan apa yang wajib engkau bayar kepada. Di ini kita belajar tentang doa. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya ingin kita dengan satu pujian kalau kita musik berikan kepada kami hati yang kasih. Bapak Ibu